Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Nah, aku akan menjawab seputar tentang meditasi. Cara meditasi ya, karena pertanyaannya bagaimana cara meditasi yang benar. Nah, benar ini versi sopo dhisik ya. Karena kebenaran untuk masing-masing orang itu berbeda. Benar untukku belum tentu benar untuk kalian dan belum tentu benar untuk orang lain. Nah, kalau pengen tahu cara meditasi, metode meditasi, coba kalian googling atau kalian buka YouTube. Di sana banyak sudah orang yang mengulas tentang metode meditasi, cara meditasi. Bahkan step by stepnya secara detail juga dibahas di sana. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa cari, banyak sekali, dan kalian bisa pilih metode yang sesuai dengan krenteke atine kalian, mana yang pas untuk kalian, karena masing-masing orang itu akan berbeda gitu. Nah, di sini mungkin aku akan menceritakan tentang metode meditasi yang sering aku lakukan ya, karena di awal tadi aku udah bilang metode meditasi itu banyak. Ini aku hanya menceritakan yang sering aku lakukan. Yang sering aku lakukan itu biasanya ya meditasi standar ya, dengan sikap meditatif ya, ngemat nafas, memperhatikan nafas ya, menyadari nafas ya, nafas baik itu yang keluar maupun yang masuk dari hidung kita. Jadi sikap meditatif ya, fokus pada nafas, benar-benar hanya menikmati, menyadari nafas yang masuk dan keluar dari hidung tanpa memikirkan, tanpa mengucapkan hal lain. Jadi aku benar-benar diem, hening ya, berusaha hening ya, kalau belum bisa hening nggak apa-apa, diterima aja. Terus sama fokus dengan memperhatikan nafas, hanya fokus memperhatikan nafas saja, karena tujuan dari meditasiku itu biar aku rileks gitu. Ada pertanyaan pun ketika meditasi, apakah boleh berdoa? Ya terserah sih, terserah kalian gitu. Tapi kalau aku, tujuan dari aku meditasi adalah untuk merilekskan pikiranku gitu, untuk membuat pikiranku itu lebih tenang, pikiranku itu lebih menep gitu loh. Itu biasanya yang aku lakukan. Dan jamnya ya, masing-masing orang itu punya jam yang berbeda-beda ya. Jamnya biasanya bangun tidur ya, habis itu sebelum tidur ya. Dan aku sebelum tidur biasanya aku lakukan setiap jam 12 malam. Jadi bangun tidur sama jam 12 malam itu aku biasanya meditasi, melakukan meditasi dengan sikap meditatif dan sadar nafas, menyadari nafas, ngemat nafas. Itu yang tiap hari aku lakukan. Terus yang sering aku lakukan juga itu meditasi gerak dengan cara meditasi berjalan. Nah, meditasi berjalan ini piye bun? Yo jalan wae, gak piye-piye ya wis jalan biasa gitu. Nah, biasanya aku ambil jam 9 pagi. Lek misalnya kalian sik megawe, sik punya kewajiban untuk megawe ya luwe isuk ya ora apa-apa. Lek misalnya gak iso tiap hari, ya tiap hari Minggu apa tiap weekend Sabtu Minggu pas kalian libur kerja juga nggak apa-apa, nggak harus setiap hari juga. Tapi yang biasa aku lakukan jam 9 pagi ya, habis itu aku jalan tanpa alas kaki, nyeker ya. Jadi ambil jam 9 pagi
Ya, kenapa kok jam 9 pagi? Karena vitamin D itu, ya, vitamin D itu lagi bagus-bagusnya pada saat itu, jam 9 sampai jam 10 pagi. Jadi aku ambil jam 9 pagi. Matahari ki wis nyentrong, dadi wis rodok panas. Jadi badan kita itu kesentrong matahari. Jadi rasanya anget. Anget, gobyos, kemeringet. Nah, itu bikin sehat ya. Terus jalannya pakai alas kaki. Kenapa kok jalannya pakai alas kaki? Biar sekalian, biar sekalian fungsi groundingnya jalan. Jadi biar sekalian kita jalan kaki biar sehat, ambil posisi jam 9 pagi biar kita dapat vitamin D, ya. Terus abis itu nggak pakai alas kaki biar fungsi groundingnya bisa jalan. Dan ketika kita tidak pakai alas kaki, itu lebih sehat di telapak kaki kita. Karena biasanya di jalan itu kan nggak roto toh, si ono kerikil, si ono nggak sehalus ketika kita berada di dalam rumah. Jadi masih ada kerikil-kerikil kecil. Kalau di studio sih masih banyak kerikil-kerikil kecil ya. Jadi telapak kaki ini rasanya ini meh podo kayak direfleksi. Jadi manfaat dari meditasi berjalan menurutku ya, yang aku rasakan itu banyak banget. Yo kita bisa meditasi, kita bisa dapat vitamin D, tubuh kita juga sehat karena bergerak, dan habis itu kita bisa grounding langsung ke bumi. Habis itu kita juga bisa dapat manfaat refleksi secara otomatis, refleksi alami. Nah itu. Terus caranya gimana Bun? Ya tadi ya, nggak pakai alas kaki. Aku ambilnya jam 9 pagi, tapi kalian terserah ya, kalian terserah, bebas aja. Jam 9 pagi. Habis itu aku jalannya nggak perlu jauh-jauh kalau aku. Cukup aku jalan di depan studio. Ini dari depan studio sampai ke ujung. Nah, yang udah pernah ke studio pasti tahu. Sampai ke ujung. Sampai ke ujung sebelah sana, habis itu kembali lagi. Nah ketika jalan dari depan studio ke ujung kembali lagi, itu aku hitung 1 putaran. Dan aku lakukan itu biasanya 10 putaran. Ya udah tau gobios banget, 10 putaran kalau ini 200 meter aja anggap. 200 meter. Ya, kali 10 putaran udah berapa? Udah sehat banget tuh badan. Terus abis itu aku lebih suka ketika jalan itu tanganku begini. Aku nggak ngerti kenapa, nyaman aja gitu, bondo tangan. Tapi kalian bebas lembean juga nggak apa-apa. Aku lebih senang begini gitu, lebih nyaman begini aku ketika jalan ya. Walaupun jarine wong Jawa iku bondo tangan awan-awan niku jarine duwe pesugihan ngingu tuyul ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu ya terserah ya penilaian orang ya. Tapi yang aku lakukan begitu, aku bondo tangan, jadi tanganku tak taruh di belakang. Nggak ngerti ya, aku kok nyaman banget dengan posisi seperti itu daripada lembean tangan. Terus dalam proses berjalan ya, karena jenenge wae meditasi ya, berarti nggak boleh ngomong, diem aja, nggak boleh sambil ngomong. Terus sambil mengamati alam sekitarnya, sambil ngemat. Ada pohon di mat, ketika kita badan kita diterpa angin, diemat ya. Ketika melihat langit, diemat. Ketika ada burung, diemat. Ketika ada orang lewat, diemat. Jadi mengamati, ngemat alam sekitarnya. Itu yang aku lakukan. Jadi tanpa bicara dan ngemat alam sekitarnya. Pun misalnya karo zikir piye, ya gak apa-apa. Karo sholawatan piye, ya ora apa-apa, bebas aja. Tidak harus sama sepertiku. Senyaman kalian ya. Sesuai dengan apa yang kalian yakini dan kalian percaya, lakukan udah.
Terus lek ketemu orang gimana pun ya, jenenge kita manusia harus memanusiakan manusia lain. Nah, kalau ketemu orang ya tetap tak sapa, tapi nggak ngobrol ya. Kadang cukup dengan senyum mengangguk itu pun orang sudah tahu bahwa oh ya kita respect sama dia. Nyopo, cara nyopone ngono, senyum sama mengangguk. Kalau nggak gitu ya monggo, udah ngomong monggo aja, nggak usah diterusin monggo badi kemana dan segala macam, ndak. Karena memang dengan meditasi berjalannya harusnya kita diem aja gitu, nggak bicara. Terus ada lagi meditasi yang paling suwantai dan ini favoritku banget ya, karena aku suka musik. Aku itu tidak bisa hidup tanpa musik, mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus ada musik di dalam hari-hariku ya. Aku tidak bisa hidup tanpa musik, udah edik banget. Nah, ada meditasi yang aku paling suka, meditasi tarian jiwa. Kenapa kok dikasih meditasi tarian jiwa? Ya karena kita membiarkan tubuh kita untuk bergerak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Ya kita harus sadar bahwa pada saat kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua gerak tubuh kita ini ya dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi semua itu dipengaruhi oleh pikiran kita, diatur sama pikiran kita. Dan aku merasa butuh memberikan ruang kepada tubuhku untuk melakukan segala hal yang dia mau. Jadi memberikan waktu, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada tubuhku untuk melakukan yang dia mau. Caranya gimana pun gampang, diniatkan aja untuk memberikan waktu, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada tubuh untuk mengambil alih dan melakukan apa saja yang tubuh kita mau ya. Nyetel musiknya bebas, tapi lek iso musiknya ku ya sing tenang, ojo musik disco ngono kuwi ya, malah ke distract nanti, malah enggak apa, malah enggak menep, enggak tenang, malah ke distract nanti. Jadi musiknya itu musik yang tenang, musik kesukaanmu, bebas, bisa apa aja, mau gamelan, mau instrumental dan segala macem, mau musiknya Sujiwo Tejo, lagu-lagunya Sujiwo Tejo ku enak banget kalau dipakai untuk meditasi tarian jiwa. Terus ada satu lagi yang aku suka, Asmara Librasi. Nah, itu musiknya enak banget dipakai untuk meditasi tarian jiwa. Atau satu lagi yang aku demen banget itu Gayatri Mantram, tapi yang versi Bali, yang versi siapa ya, aku lupa. Yang nyanyi itu siapa gitu, tapi Gayatri Mantram yang versi Bali itu enak juga. Tapi kalian bisa menggunakan musik yang kalian suka ya. Setelah itu niatkan tadi, memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada tubuh untuk mengambil alih dan untuk melakukan apapun yang tubuh kita mau ya. Atur nafas senormal mungkin, nafas normal aja ya, nggak usah dipanjang-panjangin, nggak usah ditahan-tahan, nafas normal saja. Terus nanti tanpa kalian sadari tubuh kalian itu akan bergerak-gerak sendiri. Tubuh kalian itu akan bergerak mengikuti alunan irama musiknya. Dan itu bebas aja, nggak perlu ditahan-tahan. Bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri, bisa berputar-putar, bisa lonjak-lonjak.
Karena masing-masing respon dari masing-masing orang itu berbeda. Respon dari masing-masing tubuh itu berbeda. Respon dari masing-masing orang itu juga akan berbeda. Jadi nikmati saja. Ketika tubuh kalian mulai bergerak, tangan kalian mulai bergerak, kepala kalian mulai bergerak, kaki kalian mulai bergerak, ikuti saja iramanya. Pikiran nggak usah ikut-ikut, pikiran diistirahatkan dulu. Itu asik banget. Di badan itu bisa rileks banget, di kepala itu bisa ringan banget. Dan itu menurutku meditasi yang menyenangkan, meditasi yang asik, meditasi yang santai. Nah, oke teman, itu tadi meditasi sederhana, metode meditasi yang ya menurutku sederhana, santai, tapi cukup meditatif, tergantung nanti proses kalian. Ya karena seperti yang aku sampaikan sebelumnya, untuk bisa hening, untuk bisa wening, itu masing-masing orang membutuhkan proses dan masing-masing orang membutuhkan waktu. Dan waktu masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Jadi taruhlah sama-sama berangkatnya, starting pointnya itu di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi waktu sampainya akan berbeda-beda gitu. Jadi nikmati saja prosesnya, ambil metode yang paling nyaman untuk kalian, ambil metode yang paling menyenangkan untuk kalian. Karena bukan bagaimana caranya bermeditasi, tapi bagaimana dengan bermeditasi kalian bisa hening, pikiran kalian bisa lebih rileks, tubuh kalian bisa lebih rileks, hati kalian bisa lebih damai, dan hidup kalian bisa lebih nyaman. Oke, semoga bisa membantu ya. Semoga cukup menjawab. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan di manah kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu. Dadah.